Kembali di News Prime pemirsa, kabar baik bagi petani dan pedagang. Mulai hari ini 1 Desember 2025, kereta khusus untuk petani dan pedagang resmi beroperasi. Kereta ini melayani rute Rangkas Bitung, Merak dan sebaliknya. Layanan ini dirangkaikan dengan kereta lokal atau komuter line Merak dan memiliki 73 tempat duduk. Sesuai jadwal akan ada 7 perjalanan bolak-balik menyesuaikan jadwal kereta lokal Merak dari stasiun Rangkas Bitung. Sementara untuk bisa menggunakan gerbong khusus ini, petani dan pedagang wajib registrasi, menggunakan kartu identitas, dan mengisi formulir di loket stasiun sebelum mendapatkan kartu petani dan pedagang. Pemerintah juga menetapkan harga yang murah sebesar Rp3.000 untuk layanan kereta khusus ini. Informasi lain pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang thrifting tanpa menabrak aturan yang berlaku. Bersama anggota DPR RI Adian Napitupulu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di area perdagangan pakaian bekas impor Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Dalam sidak ini, Menteri UMKM banyak menerima aspirasi para pedagang yang mayoritas meminta pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Kepada para pedagang, Menteri UMKM menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Bang, Jaya 65 bang, dipercepat bang. Merah kondisi, warga terjebak bang. Kepanikan terjadi saat kobaran api membakar permukiman warga Jalan Empang Bahagia, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bang, Jaya 65 bang, dipercepat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam. Dalam insiden ini, sedikitnya 2 rumah warga ludes terbakar. Api baru berhasil dikuasai setelah 17 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Insiden yang diduga akibat korsleting listrik ini menyebabkan 3 orang luka bakar dan 1 orang meninggal dunia karena terjebak kobaran api di lantai 2. Objek yang terbakar rumah tinggal, alamat TKP-nya Jalan Empang Bahagia 2, RT 5 RW 6, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan. Yang terbakar 2 rumah, Pak. Kalau penyebabnya dalam penyelidikan. Ya. Ada korban? Tadi ada korban, Pak. Ketiga korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat, sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia mempertegas untuk berkomitmen terus membuka ruang potensi perekonomian secara berkelanjutan, di mana Kadin Indonesia mendorong spirit gotong royong membangun perekonomian yang produktif. Kamar Dagang dan Industri Indonesia menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas 2025. Dalam Rapimnas, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri menegaskan, fokus Kadin saat ini membuka lapangan kerja dengan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi kreatif yang bisa menjadi sektor pertumbuhan yang cepat. Selain itu, Kadin juga berkomitmen untuk terus melakukan kolaborasi intensif dan membantu pemerintah dalam mendorong sektor-sektor ekonomi. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pelaku usaha diharapkan mempersiapkan diri
untuk mendorong kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026 mendatang. Tapi istilahnya goodwill itu adalah intellectual property, bahkan angkanya bisa berkali-kali lipat. Nah, ini yang saya rasa kalau Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri, mempunyai konten dan IP-nya sendiri, bahkan dengan berkembangnya upaya diplomasi regional Pak Presiden, baik ke ASEAN maupun ke APEC, ke BRICS, ke G20, ini bisa sama-sama kita sosialisasikan. Kita ini fokus kepada Indonesia Inc. Incorporated. Jadi artinya gotong royong antar pemerintah dan pengusaha. Harapannya Kadin mempersiapkan diri untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di 2026. Makanya dari berbagai program pemerintah yang ada ke masyarakat, kami berharap Kadin ikut mendorong, apalagi juga untuk membangkitkan UMKM konstruksi. Nah, UMKM konstruksi ini sudah dapat banyak peluang dan pemerintah menyediakan dana untuk perumahan sampai 130 triliun. Ya, kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kawasan Sri Lanka dan menewaskan sedikitnya 334 orang. Pemerintah Sri Lanka menetapkan darurat nasional. Banjir bandang dan longsor menerjang pasca siklon Ditwa melewati pesisir timur Sri Lanka. Skala kerusakan yang begitu besar membuat pemerintah Sri Lanka menetapkan keadaan darurat nasional sejak hari Sabtu lalu. Pusat Penanggulangan Bencana Sri Lanka menyatakan hingga hari Senin tercatat sekitar 20.000 rumah hancur. Sedikitnya 334 orang tewas, sementara 400 orang masih hilang. Selain itu, lebih dari 100.000 warga terpaksa mengungsi. Sepertiga wilayah negara tersebut tanpa listrik atau air bersih. Presiden Sri Lanka, Anura Kumara Disanayake, menyebut bencana ini sebagai bencana alam paling menantang dalam sejarah Sri Lanka dan meminta bantuan internasional untuk membantu masyarakat terdampak. Pencarian orang hilang dalam kasus kebakaran gedung apartemen di Hong Kong terus dilakukan. Sementara otoritas Hong Kong menggelar upacara peringatan untuk mengenang para korban kebakaran. Sekitar 600 anggota unit identifikasi korban bencana kepolisian Hong Kong tiba di gedung apartemen Wang Fu Court, distrik Tai Po, Hong Kong untuk melanjutkan pencarian orang hilang setelah kebakaran paling mematikan dalam sejarah Hong Kong tersebut. Para petugas mengenakan pakaian pelindung putih berkumpul di dekat bangunan yang hangus terbakar untuk mengumpulkan bukti dan membantu penyelidikan yang sedang berlangsung. Pihak berwenang mengonfirmasi 128 orang tewas dalam kejadian ini, termasuk 89 korban yang belum teridentifikasi. Sementara hingga kini sekitar 200 orang masih hilang. Otoritas Hong Kong pun mengadakan upacara peringatan di kantor pemerintah pusat pada hari Sabtu untuk mengenang para korban kebakaran dahsyat di Wang Fu Court, Tai Po. Upacara peringatan ditandai dengan Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee dan sejumlah pejabat senior memasuki lapangan, kemudian mengheningkan cipta selama 3 menit dengan bendera diturunkan setengah tiang. Di samping itu, para pelayat menandatangani buku belasungkawa dan membawa bunga ke tempat peringatan para korban kebakaran. Warga protes setelah peluncuran organisasi pemuda dari Partai Sayap Kanan Jerman AfD. Polisi pun harus membubarkan massa dengan meriam air. Partai Sayap Kanan atau Alternative for Germany AfD meresmikan organisasi pemuda baru. Namun peluncuran ini membuat demonstrasi besar-besaran dan memicu bentrokan dengan polisi. Sebanyak 6.000 polisi dikerahkan di kota Gießen, Jerman. Mereka harus mengerahkan meriam air untuk membersihkan jalanan dari pemblokiran jalan oleh demonstran. Pertemuan partai anti-imigrasi ini sempat molor lebih dari 2 jam karena massa yang memblokade akses jalan. Warga protes Kongres Sayap Pemuda AfD Sayap Kanan. Organisasi AfD sebelumnya yaitu Young Alternative dibubarkan setelah partai memutus hubungan. Organisasi baru yang bernama Generation Germany kini dibentuk dengan pengawasan lebih ketat dan hanya menerima anggota AfD berusia di bawah 36 tahun. Pengadilan Kriminal Internasional
ICC menolak permohonan pembebasan sementara mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sebelumnya Duterte ditangkap dan dipindahkan ke tahanan ICC pada bulan Maret atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Bayu Pradana akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Reni Armsari pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Pengadilan Kriminal Internasional ICC memutuskan untuk menolak permohonan pembebasan sementara mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Rekaman menunjukkan para pendukung Duterte berdoa untuk mantan pemimpin Filipina tersebut di luar gedung ICC. Kerumunan massa kemudian terlihat saling berpelukan, sementara beberapa orang menangis terseduh-seduh setelah putusan tersebut. Cucu mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam keputusan Pengadilan Kriminal Internasional sebagai tidak adil setelah menolak permohonan pembebasan sementara mantan pemimpin tersebut pada hari Jumat. Sebelumnya, tim pembela mengajukan permohonan pembebasan Duterte atas dasar kemanusiaan dengan alasan usia, kesehatan yang buruk, dan penurunan kemampuan kognitif. Pengadilan menolak banding atas ketiga alasan tersebut dengan alasan risiko melarikan diri. He's here, he's 80 years old. He's very frail. His mental health is not there anymore, not what it used to be. So I'm very sad with the decision of the appeal court. But I trust the legal defense team. They know what to do. Duterte yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2016 hingga 2022 sebelumnya ditangkap dan dipindahkan ke tahanan ICC pada bulan Maret atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan tersebut terkait dengan kampanye perang melawan narkoba yang dilancarkan pemerintahannya, di mana ribuan terduga pengedar dan pengguna narkoba dilaporkan tewas. Acara ini dipersembahkan oleh